maka secara otomatis walaupun kamu nggak butuh orang, walaupun nggak butuh, pengen jadi kiai, jadi santri, mengira saya itu senang jadi pemimpin, ya senang saya itu. Yang punya pondok aja sengaja tidak sama manajemen dengan baik. Nara kerasan mulai, ngapain di sini? Pondok ini sengaja enggak, dari 2003 sampai sekarang enggak sama manajemen. Kepengurusin kepengurusannya nggak ngerti ya. Bubar karena yang nyuruh ke sini siapa loh? Siapa? Wastijlaba mata'id dunya, dan menarik harta dunia. Wasilabi mata'id dunya, dan menarik kesenangan dunia. Belajar agama, wah kita jadi kiai rusak we, kita jadi ulama rusak we. Nanti ujung-ujungnya kamu gak jadi kiai, gak jadi ulama. Rusak. Yang terpenting itu enggak itunya, mana miknya yang terpenting itu bukan jadi ulama atau enggak. Yang terpenting itu memberikan kebaikan pada umat, memberikan solusi kepada umat. Wong kamu saja ini enggak menyenangkan. Wajahmu yang tidak berseri-seri, wajahmu yang tidak mengenakkan, cara hidupmu sakar PDW, ning kamar malah teman-temannya malah benci, merugikan, di pondok parasit. Jangan gitu. Apalagi kadang-kadang nak adus gunake sabune koncone. Sikatan gunake odoli koncone. Orang dibantal bantalan. Kan. Jangan gitu modelmu itu. Jangan gitu. Kamu itu harus bisa, satu, menjadi orang yang baik. Dua, menyenangkan orang lain. Teman-temanmu itu senang. Uangmu tidak untuk dirimu, tapi untuk temanmu. Memberikan pelayanan yang bagus, memaafkan yang salah. Tidak pernah narik utang. Tidak pernah marah sama teman. Kalau ngomong enak. Teman-temannya banyak yang senang. Bagaimana kamu terhadap orang itu? Teman-temanmu menyanjung semua. Ini orang berhasil ini. Bukannya parasit. Ganti sandal agar mentunggu sandal koncone. Ini orang naudzubillah. Jangan iku modelmu. Nanti sandal rasa sandalan. Kalau pulang, bajunya keren tapi oleh nyileh. Jangan iku. Apa manfaatnya keren tapi hasil pinjaman? Foto story, foto profil, ning samping mobilnya uang. Orang itu apa adanya. Berikan orang lain yang terbaik. Hidup ini tidak lama. Hidup ini sebentar. Belum tentu
kamu sama saya itu duluan mati saya itu belum tentu. Kadang-kadang saya masih hidup, kamu semua udah mati semua. Umurmu lu paling piro? Ono sing 40, ono sing 35, ono sing 60. Umur saya itu 100 lebih. Gimana tuh kamu? Gimana? Kamu tuh cuma mikir Ustadz itu bajunan putih itu pertanda meh mati. Justru malah awet uripe malah. Kamu ngerti nggak? Baju putih memantulkan sinar. Artinya ultraviolet tidak akan menembus di tubuh. Itu menjadikan sehat. Tapi kalau baju hitam, baju-baju yang seperti ini baju-baju ini kalau kena sinar, masuk sinarnya. Apalagi baju hitam. Baju hitam itu kalau kena sinar, tidak memantul. Makanya kamu melihat baju hitam, tidak ada warnanya kan? Warnanya hitam kan? Tidak ada putih. Coba ada temanmu pakai baju hitam semua, yang tengah pakai baju putih. Kamu potret, hasilnya nanti yang pakai baju putih bersinar. Kenapa bersinar? Memantulkan cahaya. Memantulkan cahaya. Sehingga organ tubuhnya sehat. Saya berani ngomong gini, selama saya baju putih ini, saya sehat terus. Tidak pernah sakit. Wal ikram inda sultan, wal ikram dan memuliakan, wal ikrama dan memuliakan inda sultani di samping raja. Jangan pernah belajar ilmu tujuannya biar dimuliakan pejabat, biar dimuliakan pemerintah. Jangan, walaupun pada akhirnya kalau kamu alim pasti pejabat memuliakanmu. Tapi kamu itu jangan senang seperti itu. Supaya kamu itu punya kemuliaan secara alami di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah pejabat. Bagaimana? Jangan pernah minta bantuan kepada pejabat. Jangan pernah mengajukan proposal kepada pemerintah. Dan kamu itu membantu pemerintah. Bantu pemerintah. Loh, saya di sana itu membuatkan jembatan loh. Itu kan udah ada jembatan. Saya membuatkan jembatan lagi untuk kampung sana ini. Walaupun terbuat jadi kayu. Saya buat jembatan. Nanti rencana saya pengen membuatkan jembatan permanen. Halo. Kampung ini sampah-sampahnya ini sengaja saya ambilin. Dulu yang ambilin saya. Tak buang di satu tempat. Ngalah untuk masyarakat sini. Caranya gitu. Orang hidup itu untuk melayani orang lain yang terbaik. Walaupun orang lain tidak melayanimu dengan baik, gak penting itu. Gak penting. Ustaz, nanti dimanfaatkan. Justru yang kita cari yang seperti itu, dimanfaatkan. Barang siapa di antara kamu menolong, membantu, melayani, memberikan yang terbaik kepada orang lain, fakuntum sayyidahum, maka kau akan menjadi pemimpinnya. Secara otomatis itu menjadi pemimpinnya. Kenapa saya jadi pemimpinmu? Jawabannya cuma satu, kamu yang melayani saya. Sehingga imangan, mai tempat, mai fasilitas, bahkan yang ngajar itu saya. Makanya saya jadi pemimpinnya. Jadi pemimpin.
Inda sultani wa ghairihi, dan selain sultan. Wa qala, dan berkata Hammad rahmatullahi alaihi, rahmatnya Allah alaihi kepada Hammad, Ustadz Abi Hanifah, ustadznya gurunya Abi Hanifah rahimallahu ta'ala. Imam Abi Hanifah dulu itu istiqomah ngaji di tempatnya Syekh Hammad dari anyaran nyampe nikah, dari amalan nyampe boyong, makanya ilmunya subut. Man sabata nabat, barang siapa yang menetap maka akan tumbuh. Ini terjadi di seorang kiai, guru gak iso, guru umum gak iso. Ono cah sekolah SD, koning SD terus ora naik-naik. SMP nyampe 10 tahun, iki sing goblok gurune apa muridé? Loro-lorone. Goblok kabeh. Tapi kalau di pondok enggak. Di pondok kok kamu itu sampai tanyaran nyampe kamu nikah. Ini saya ngaji hargain terus orang ngarah ono wong ngomong nih goblok. Enggak ngarah. Karena letaknya kealiman tidak di situ. Letaknya kealiman enggak di situ. Orang itu harus pandai-pandai ngatur strategi. Saya tadi membuat status, ya Allah jangan kau jadikan strategi itu. Kalau bisa orang yang jangan pengen jadi pemimpin. Saya kok jadi gubernur Jawa Tengah, ya memang fadlun minallah. Pengen bersaing sama Pak Lutfi, gubernur Jawa Tengah, bersaing gitu. Jadi tenan pasang mobil patwal. Setiap pergi nanti akan ngawal pakai dasinan kabeh, baju hitam semua. Man talabal ilma, man barang siapa talaba mencari, Kang HP Kang, al ilma ilmu, lil ma'adi untuk akhirat. Ma'ad itu artinya tempat kembali. HP tempat kembali itu artinya alam akhirat. Man barang siapa talaba mencari al ilma ilmu lil ma'adi untuk akhirat, faza ya piro ning bukannya 170. Seratus 170 kan? Setiap ada yang tawar-tawaran sama kamu langsung biar ke saya, Ustadz nomor ini tawar-tawaran ke saya. Kamu aja jublek, ngapain jublek ya tak anggap sing transaksi aku, gak ini rata main kowe. Lo kan main menengai. Jadi kalau ada orang tawar-tawaran sama kamu, langsung biar ke saya. Nak dono sing ngomong karena aku ya tanggap ini transaksi saya. Kan setiap hari ada orang tanya kitab. Jadi ini kan transaksinya santri ini, bukan saya ini. Nah ini ada lagi. Minta dipaketin kitab Ya Ulumuddin. Masya Allah.
Semangkati nggak saya terima WA orang, tolong ya pakai ini ya, selesai. Duit ya. Gendeng ya. Gendeng asli gendeng. Mayoritas orang itu membutuhkan HP. Nanti rencana saya itu tak beli HP semurah-murah, semurah-murah. HP rego 200.000, 200.000, kualitas. Faja. Maka bahagia. Bifadlin dengan keutamaan minar rosyadi, dari Allah yang memberikan petunjuk. Minar rosyadi, dari Allah yang memberikan petunjuk. Barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia, bukan untuk mencari pangkat derajat, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari keuntungan duniawi, maka orang ini bahagia ini. Kenapa? Sebab ilmu agama ini walaupun tidak diniati untuk mencari harta, harta akan datang. Nah, percaya begini. Semuanya ilmu ini tidak mendatangkan harta. Saya ini orang paling kere saat di soi. Mergo saya nggak kerja. Saya nggak kerja. Saya nggak kerja. Itu anak toko pernah hitung-hitungan sama saya. Nggak pernah. Saya ngomong sama Nip, kalau ada uang langsung belanjakan, ada uang belanjakan, ada uang belanjakan. Selamanya minta uang paling tak sodakohno balik. Nggak pernah untuk saya. Itu tukang nih, kerja terus nih. Itu rumah samu gak gaji. Gaji itu kan saya berikan nopi terus di keramik untuk apa? Untuk santri-santri ini kono gitu, gini so leleh-leleh nih kono. Kasihan di kamar terus kayak ayam daging nih. Kasihan gitu. Nanti itu tak beri tempat yunyunan, tempat santai-santai, kursi santai-santai. Biar nyaman loh. Kasihan itu. Lampunya mati, mesti diganti lampunya. Sudah. Lampu kamar itu sudah diganti. Sudah. Menunggu laporan Gus, nah ono lampu mati tapi biar saya. Rumah sama bimbo itu kono dhewe to, jebul-jebul ra duwe terus. Misi-misi yo. Ono wali santri datang, Pak Yai, kamarnya anak saya kok gelap gulita seperti di alam kubur. Tak berarti nopo tahu mlebu kuburan wong iki. Fayal hasara fayala khusron, maka wahai rugi talibihi yang menuntut ilmu, linaili fadlin, untuk mendapatkan keutamaan, minal ibadi, dari beberapa hamba. Sungguh rugi orang menuntut ilmu tujuannya untuk mencari keuntungan duniawi. Wah, belajar ilmu biar terkenal, biar jadi ulama, biar santrinya banyak, biar harta berdatangan, justru malah sengsara we. Malah justru nggak bisa itu. Orang-orang yang belajar ilmu yang tujuannya untuk mencari keuntungan duniawi, justru nggak bisa. Kowe diwenehi santri-santrimu bubar. Tak percaya gitu ini.
Mau saya sering membuktikan. Super. Ya iso, bukannya dapat harta malah bangkrut we. Tapi kalau ilmu ini dipelajari tidak untuk duniawi, ikhlas karena Allah. Luar biasa. Cari ilmu untuk duniawi. Ya. Makanya biasanya orang-orang semacam itu walaupun alim tidak akan ada orang berdatangan. Kenapa? Bakhil untuk mencari duniawi. Ngisi pengajian dalam rangka golek bisa roh. Makanya kalau ngisi pengajian dia wani dia, ngecem-ngecem duit gak wani dia. Kenapa? Pikirannya nanti kalong diting. Ya berani. Pada akhirnya orang nggak banyak yang seneng. Nyampe dia wis tuwa apa yo kawin. Kenapa ada santri wis tuwa umure enggak laku-laku kawin? Kamu tidak menyenangkan, kamu bakhil. Aku yakin kalau kamu orangnya baik, dermawan, aku yakin jodoh akan cepat menghampirimu. Ini ada bejana. Kalau pengen semut cepat datang, bagaimana caranya? Kasih gula. Kalau diberi kasih gula, agar gula mesti mati tuh. Pasti semut akan berdatang. Kenapa orang-orang berdatangan di Al-Mubarak? Padahal saya kalau ngajar cuma metode arba'in. Saya kalau ngajar metode arba'in. Ya kan netizen ngomong gini, mula ngomong metode arba'in terus. Saya ngomong ngono ki ngajine apa ya? Ihya Ulumuddin, I'anatul Talibin, Al-Qulyubi, Al-Iqna, Fathul Wahab. Kitabnya besar-besar. Apa yang terjadi? Santri ini mau nek itu malah jadi loro saiki bubar. Salah dia. Kenapa? Niatmu itu toh, rumah sane. Kalau ngajar, Ihya Ulumuddin, Fathul Bari, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, rumah sane. Nah kitabnya besar-besar toh, santri-santri berdatangan. Justru malah santri lagi mangkat. Kenapa? Mikir tuku kitab kok 3.600.000. Kitabnya harganya mahal, mana mungkin kau datang, goblok. Mereka mengira nak wis diwacana kitab gede-gede dulu terus berdatangan, justru malah nggak mau datang. Kalau santri dibacakan kitab-kitab yang besar, berarti santri yang ngaji ini santri-santri yang alim. Karena santri ini alim nggak mungkin mondok tuh, ya menggawe pondok tuh, pokok goblok bin keplek deh. Santri yang datang mondok justru santri yang nggak bisa apa-apa. Makanya kamu kalau ngajar jangan gaya. Kalau gaya justru malah orang nggak mau datang. Gaya. Wah, pondok tulis apa? Padepokan. Santri ini gondrong-gondrong. Mengira. Nah santri ini gondrong-gondrong, rambutnya panjang, mengira. Wah, ini santri ini hebat-hebat. Ditembak bendal. Justru kadang-kadang malah coba yang wali santri habis mondok ke anaknya. Takut dia, waduh, santri ini gondrong kabeh, lah anakku mulai gondrong. Lah anakku lanang mulai malah cantik ya. Gak jadi. Gak jadi. Orang itu punya akal, dan akal manusia akan mengikuti alam. Akal manusia itu akan mengikuti alam, akan berpikir yang masuk akal. Pondok kalau modelnya seperti ini, santri mudah niru. Tapi kalau pondok seperti itu, santri pulang nggak berani niru. Gimana? Harus ada kantornya, harus ada sekretarisnya yang liai, harus ada laptopnya,
Harus ada ini itu minder santri. Tapi kalau pondok semacam ini, santri mulai itu, walaupun dia goblok, berani megang pondok. Karena mudah. Apalagi makannya harus begini. Kan seperti ini kan mudah. Mangane sangat cekele. Nyatane ya padha wae, padha uripe kan. Allahumma ya Allah. Illa idza talaba. Kecuali apabila mencari al-jaha pangkat lil amri karena perintah bil ma'rufi dengan baik, wa nahyi dan melarang anil munkari dari kemungkaran. Orang boleh niat ngaji mondok dalam rangka untuk mencari pangkat derajat. Boleh niat semacam itu dengan syarat niatnya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau niatnya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, enggak apa-apa. Saya mondok biar ngalim. Nanti kalau ngalim saya jadi ulama, saya akan menyuarakan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Itu boleh. Sedangkan kalau ada orang semacam ini melu calonan lurah, melu calonan camat, calonan bupati, wali kota, gubernur, kalau perlu presiden, gak masalah. Bahkan nyebar duit ya masalah. Karena untuk apa itu memilihkan kemaslahatan umat, tidak untuk mencari keuntungan pribadi. Alhamdulillah, muga astagfirullah sing asli ini. Hati. Alhamdulillah mungkin istighfar. Kok sampai apa mati libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ATM saya nggak ada uang 1 juta. Ini dari mana ya? Yang DKI berapa? Ya. Yang yang DKI harganya berapa? 450. Kertas putih berapa? 550. Yang warna kuning? Illa idza talabal jahlil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa tanfidil haqqi, dan meneruskan perkara hak, wa izazil ilmi, dan memperlihatkan ilmu, wa ihya'id dini, dan menghidupkan agama, la li nafsihi, tidak untuk dirinya. Kalau untuk apa? Dalam rangka untuk li'ilai kalimatillah gak jadi masalah. Mencari apa pangkat derajat nggak jadi masalah kalau tujuannya kebaikan, kemaslahatan umat. Sebab rata-rata orang menuntut ilmu dalam rangka untuk mencari dunia, untuk mencari keuntungan pribadi, untuk mencari keuntungan pribadi. Karena untuk mencari keuntungan pribadi, nah ini yang nggak baik.
Tapi kalau mengumpulkan harta untuk li'ilai kalimatillah, nah ini yang luar biasa. Kalau bisa kamu dengerin ini. Mulai sekarang itu kamu harus kaya. Amin. Jangan menunggu. Lihat gayanya orang-orang kaya, tiru. Lihat bajunya orang kaya, mereknya apa, tiru. Celananya tiru, gayanya tiru, sistemnya tiru, ilmunya tiru. Orang kok dekat sama orang kaya kan digratisi, dekat orang kaya biar dibayarin, dekat orang kaya kan dibantu, mau keplek. Makanya merah suke-suke modelmu loh itu, modelmu loh itu salah itu. Saya kemarin haji sengaja, saya haji mencari furoda. Tujuannya apa? Loh, kalau hajinya furoda bayari 250 juta, iku pesertane ki wis suwe kabeh. Bos-bos kabeh. Miliarder kabeh. Sing paling kere aku. Pada akhirnya bolone wong sugih. Makanya kalau ada event-event apa itu pertemuan orang-orang kaya itu, coba kamu ikutin. Ini ada pertemuan di London, jadi menekani aku. Pertemuan artis papan atas, sing regane 1 miliar ke atas. London. Sayang disayang kere. Penting gitu. Kamu itu kalau naik pesawat ini naik Garuda, naik pesawat Lion Air, numpak bisnya bis yang murah. Numpak bis itu yang kursinya 1, dapat makan 3 kali. Itu bayarnya 1.500.000. Pesawat sini Jakarta bayarnya berapa coba? 4 juta. Itu kalau Lion Air bayarnya paling 750.000. Yang kita cari itu bukan enak nyamannya, tapi pertemanannya ini. Pertemanannya ini orang-orang hebat. Yang dengan pesawat, terima tas resek. Coba naik pesawat sing koper sing bisa ditumpaki. Itu koper itu harganya itu 20 juta loh itu. Minimal 12 juta. Koper mulu ke 250. Yang kita cari bukan gayanya enggak, tapi ilmunya. Ilmunya orang kaya. Apa ada orang kaya nyuci baju sendiri? Orang kaya itu laundry. Penting itu, berpengaruh itu. Bam. Berpengaruh. Nanti kalau sudah punya uang ini, semua rumah ini saya beli paksa. Sekarang nanti di sana saya letakkan satpam 2. Sama
mentu. Iya, sekarang belum, Pak. Hah? Hah? Di atas Al-Mubarak ke. Ada keamanan khusus yang menghidupkan itu loh anu. Drone. Jadi nak Umar keluyuran langsung terdeteksi. Nah, ada santri yang keluyuran kena drone deh. Atama juju fil libasi. Atama juju. Tamayuz itu artinya pakaian nyentrik ini. Atama juju. Anggun fil libasi di dalam berpakaian. Anggun itu maksudnya nyentrik gitu. Apa? Apa? Atama yuju nyentrik. Nyentrik itu bajunya api, pakaiannya api, bajunya api, orangnya bajimu abang api. Santri wis ra ganteng, bajunya abang, kaosnya diwale, sandalnya talenan rupiah. Ini yang ngendika Imam Ghazali bukan saya. Hah? Nanti kalau saya sudah punya uang, semua santri tak wajibkan pakai gamis. Ya boleh pakai paketan. Kenapa? Biar terdeteksi. Yang kira wong juban ya berarti sandal mubarok. Tapi yang ini kan kamu jalan-jalan masih anu kan sulit untuk dibedakan kan, masih sama dengan masyarakat. Bagaimana kalau juban? Kelihatan. Sang putri pakai gamis kelihatan, keluar pakai kelihatan. Karena masyarakat pakai pejotan. Nanti kalau saya punya uang. Wayam bagi dan sebaiknya ayyakuna ada al ulama wa tullabul ilmi dan beberapa yang menuntut ilmu fi zamanina di zaman kita, zamannya Imam Ghazali. Ini padahal zaman dulu ini. Ahsana thiyaban ahsana lebih bagus siapan pakaiannya. Pakaiannya santri kalau masyarakat kudu apik santri. Kalau bisa setiap hari hewan nih koyok lebaran terus. Bodoh. Tapi ojo takutan. Dengar ini saya melakukan ilmu ini tak orang kok ngarang-ngarang sendiri. Memang ulama-ulama seperti itu. Kalau pengen santri-santri sukses, santri-santri bahagia, santri-santri kaya raya, caranya seperti ini. Baju itu yang bagus, peci kuning, pecinan sing apik aja menceng. Dul, saiki senengane badanane menceng. Asli ya, aku naruh mesin gini bagaimana. Bagi serang ganteng peci aku.
Wa a'dhama imamatan, wa a'dhama dan paling besar imamatan imamahnya. Nah imamah ini sing gede, kin sangar, kin kaya kin kaya Aladin. Wa ausa dan lebih luas akmaman lengannya, farqan membedakan anil juhalai dari beberapa orang yang bodoh. Santri itu jubahnya yang bagus, serbannya yang bagus, imamannya yang besar. Ini tradisi Arab. Di Indonesia kan nggak ada. Imaman malah kayak ketoprak. Saya pernah baca kitab, apabila ada seorang guru, seorang kiai kamu tidak pakai imamah, santri nggak boleh pakai imamah. Illa fil khutbati, kecuali di waktu khutbah. Memang khutbah itu sunai pakai imamah. Nak meneng ini ojo, kededer imamah. Bagaimana kalau imaman ya bagus? Ketoknya kemarin ada santri yang senang imaman. Siapa itu? Mana orang? Belum ke sini. Ada santri Safi. Kemana orangnya? Belum. Oh itu ya. Oh. Saya gudikan terus ya. Lora-lora terus ya. Tujuannya itu supaya ilmu agama itu mulia. Jangan sampai siapa kita cewek lebel. Halo. Halo. Ya. Halo. Ya, selamat malam. Ya. Gimana? Aku ngajak kakaknya join di situs aku. Oh, join di situs. Mau bisa lanjutin dia. Mau lanjut di situs aku. Situs apa itu? Ujian tunai. Oh, saya udah punya uang banyak. Iya, kalau punya uang banyak berarti nggak takut buat mencoba dong. Kan udah banyak uangnya. Saya punya pom bensin 37 tempat. Berarti kalau untuk main nggak ragu dong, nggak takut kan? Enggak, ini istriku udah 4. Iya, aku nggak nanya istri kamu, aku cuma mau tanya mau main apa. Main apa itu? Judi. Main judi. Wong saya ini bos judi ya. Iya. Saya ini juga bos judi saya. Iya. Terus? Saya ini punya tempat perjudian itu ada sekitar 78. Iya. Terus? Oh, tuh menghayalnya ketinggian jatuhnya sakit. Enggak, bukan ketinggian. Ya memang kenyataannya seperti itu. Saya ini bos judi saya. Masa? Loh gimana toh? Adera itu milik saya ini.
Milik kamu. Iya, bosnya saya. Sampean keliru orang. Apartemen di beberapa tempat itu milik saya. Aku nggak nanya properti kamu mau main apa enggak. Kalau emang banyak duit